Halo teman-teman, kita sama-sama belajar memaksimalkan drone Mini 3 ya untuk mapping ya. Dulu saya pernah mencoba dengan aplikasi Pix4D, tapi sepertinya sekarang agak susah untuk connect ke Pix4D-nya ya. Maka saya mencari aplikasi lain namanya Map Pilot Pro ya. Kita coba klik, ini aplikasinya. Oke, nah kita sudah ada aplikasinya, kita setting dulu ya, setting. Nah, di sini setting, kita harus login nih. Kalau yang belum punya akun, buat aja akunnya gratis dia. Nah, ini saya pakai yang gratis ya, versi gratis ya. Oke, nah ini yang dulu itu ada namanya tuh expirednya, dan device-nya juga ada gitu. Kalau nggak salah 3 device ya dengan satu akun. Nah, saya dulu ini sempat terkendala ini untuk device-nya itu nggak bisa dipakai lagi karena saya ganti handphone, saya coba ganti handphone, nah itu nggak bisa. Ternyata device-nya harus di reset. Jadi coba email aja ke map main isinya itu untuk minta di reset. Cepet kok itu prosesnya, nggak lebih dari 2 jam udah reset dan bisa dipakai ya. Oke, nah ini setting yang saya lakukan. Flight sync saya aktifkan, mission plan sync saya aktifkan, boundary sync saya aktifkan. Nah ini saya pakainya tuh Mini 3 ya. Nah, selain Mini 3 juga bisa nih, macam-macam nih yang bisa dipakai ya. Nah, bisa ada Phantom, Mavic, Polos, Air, Mavic 2 Pro. Oke, nah Mavic Zoom ini agak susah nih, harus milih apa focal length-nya ya. Oke, Mini 2 bisa, Mini 3 Pro bisa. Nah, ini semua nih yang kalau nggak ada kurungnya nih bisa nih. Nah, kalau ada kurungnya itu harus dalam perhatian ya. Nah, seperti kayak ini nih Mavic 3 Pro atau Classic. Nah, saya juga pernah punya nih eh, Mavic 3 Classic ya. Itu hanya export only ya. Jadi ini prosesnya agak ribet ya. Nanti kita akan coba export ya untuk menggunakan tuh Mavic 3 Classic ya. Oke, untuk sementara ini saya batalin dulu. Nah, itu. Nah, ini formatnya saya pakai JPEG. Nah, ini juga apa namanya untuk framenya ya. Jadi berapa detik dia bisa mengcapture ya jalannya tuh. Ini kan saya defaultnya itu 2,5 image per detik ya. Jarak setiap 2,5 detik satu image maksudnya ya. Ini dia udah ngitung sendiri nih, tergantung kita punya card speednya ya. Makin kita punya speednya bagus, dia makin cepat nih, bisa mungkin 2 second gitu. Oke, nah unitnya ini saya kalau kalau pakai metrik ini dia yang meter per second ya. Kalau kita nonaktifkan itu pakai kilometer per second ya. Oke, ini default aja semuanya. Ini nggak usah diaktifin nih Victory Lab nih, kalau udah selesai dia akan keliling ya gitu, nggak usah. Nah, ini base mapnya ada 2 ya, pakai Google Map atau Mapbox. Kalau mau aktif sih sebenarnya pakai Google Map ya, cuman karena saya mungkin sinyalnya kurang kurang bagus ya, untuk apa, kadang-kadang saya punya apa namanya kuota habis ya, berarti kita pakai Mapbox tuh pakai base-nya dari Google tapi yang versi lama lah, nggak diupdate, mungkin tahun 2018 2020 gitu, bukan yang sekarang. Kalau saya buatkan ini 2025 ya gitu. Oke, nah ini settingan saya ya, tinggal lihat aja di sini. Oke, nah ini saya pakai versi yang 2.4.12e ya ini. Ini di bulan Mei 2025 ya.
bulan Mei-nya update-nya ya. Oke, setelah kita setting, kita mulai ke new mission ya. Masuk ke new mission. Nah, ini kita ini okein aja nih, kalau kayak gini nih okein aja. Ya. Nah, setelah new mission baru kita pakainya di normal ya. Dia bisa ada normal, bisa ada grid ya kan. Ini oke, ini pakai normal aja ya. Kalau grid dia kayak berbayar nih. Kan saya pakai yang gratis. Linear juga nih berbayar. Sampling juga nggak bisa nih, nggak bisa ya. Jadi saya pakai yang normal aja ya. Kan karena hanya coba dan pelatihan ya, maka saya kebetulan ada job kecil lah untuk mapping ya. Dulu saya pakai apa? Pix4D, sekarang kita coba pakai Map Pilot Pro ya. Nah, altitude itu saya biasa settingnya di ini dia pakai fit. Aduh, sorry, saya terbalik nih. Saya exit dulu, sorry, ini settingannya ternyata saya mesti pakai tadi ini metric ya ternyata ya. Oke, saya coba balikin lagi. Oke. Ya, ini tadi. Nah, ini dia jaraknya kalau itu tuh pakai meter ya. Oke, nah ini biasanya saya tuh tergantung kita punya tempat ya. Ada kalau misalnya tempatnya itu pohonnya itu cukup tinggi ya. Nah, kita bisa naikin nih, mau jadi di 70 gitu loh. Bisa, mau di 60 bisa. Nah, kebetulan saya punya lokasinya tuh agak rendah itu di daerah. Ini kebetulan saya di Belitung ya. Belitung itu nggak kayak di Jawa atau di Sumatera ya. Itu kontur tanahnya tuh turun naiknya cukup tinggi ya. Jadi seakan kita take off dari bawah ya, ternyata kita tuh dari lembah. Nah, kalau kita mapping di lembah itu dia punya lembah tingginya ternyata gundukannya itu bisa sampai ada yang 50 meter. Jadi kalau kita mapping bisa nabrak pohon. Pohon itu cukup tinggi ya, kalau di daerah Jawa sama Sumatera itu pohonnya tuh bisa sampai ada yang 25 meter. Jadi kalau kita setting nih, kalau saya sekarang setting di 70, dia punya bukit aja sampai dari kita lembah dari bawah kita mapping ke atas itu bisa nabrak pasti. Nah, ini harus jadi perhatian khusus ya untuk ketinggiannya ya. Oke. Nah, ini ketinggian juga sebenarnya kalau saya dulu tuh pakai kayak apa? Namanya yang buat cross. Itu buat penanda nanti itu. Aduh, namanya GNP apa ya? Saya lupa dah. Nah, itu pakai lembaran apa aja, kayu kayak apa yang lebarnya agak panjang itu, bikin kayak cross gitu. Nah, ini untuk menentukan titik altitude ya, lebih akurat. Jadi untuk elevasi tanah itu lebih akurat ya. Saya lupa namanya apa. Nah, ini ada overlap juga. Overlap tuh yang rekomend 75 sampai 85. Ya, saya ambil rata-ratanya aja. Speednya ini kalau bisa yang paling cepat aja ya. Speednya paling cepat aja. Oke, nah ini ini max time-nya itu, nah defaultnya itu di sini nih, di mentok dia. Dia mentok. Kalau saya nggak suka ini, karena baterai saya juga mungkin mencapainya itu saya mini 3 standar itu cuman 20-an gitu loh standarnya. Jadi saya untuk safety 28 atau berapa ya. Nah, untuk safety itu saya amanin di 20 menit ya. Jadi 20 menit. Nah, 20 menit. Oke, yang ini biasa default aja. Nah, setelah oke nih ya, baru kita tentukan nih untuk ininya nih ya. Untuk titiknya. Nah, kita mau cocokin, kita pindahin aja nih mapnya yang kita mau ya. Ini kebetulan nanti kita akan coba flight ya. Setelah buat misinya ini.
Oke, sebentar saya kecilin dulu. Ini enaknya dia pakai pakai pins 2 jari, 3 jari bisa ya untuk nah ini saya di sini ya. Oke, saya akan coba mapping itu tanahnya di ini udah yang ada kuning nih saya udah pernah buat nih misinya ini ya. Oke, kita akan buat baru. Nah, kita anggapnya kita buat di sekitaran sini ya. Kita sini klik tahan. Nah, ini warna ungu itu artinya kita itu titik home point ya, rencana home point. Tapi ini bisa ganti-ganti sih, kita bisa pindahin lagi. Setelah itu kita baru buat ininya, apa namanya, pemetaannya. Kita dari mana? Kita sembarang bikin 3 aja dulu. Klik tahan 1, klik tahan 2, klik tahan 3. Nah, ini kan udah kebentuk ya. Nah, kita buat nih untuk kita acak ya. Ini bisa nih kita sembarangan aja nih tuh. Kita buat, nah areanya yang kita mau di sekitar sini ya. Oke, sekitar sini sampai sorry. Nah ini juga kita bisa nih detail nih. Nah itu kita agak detail, kita maunya spesifik ya di mana gitu. Nah ini juga bisa sebelah sini kita coba ya. Kita coba ini. Nah setelah ini kita simpan nih pencet yang gambar di kiri atas, gambar kayak di skate ya. Kita bikin namanya. Ya, contoh misi 1 selesai. Oke, tinggal oke aja. Ya, udah. Kita balik lagi ke exit ya. Kita lihat. Nah, kita mau pakai yang mana ini? Kita ada beberapa misi kan. Tadi kita yang buat itu terakhir kali di yang pertama nih. Nah, dia udah langsung bisa ada tuh ketinggiannya 70, speednya 15 meter per second. Jadi kalau kilometer itu kali 3,6 kalau nggak salah. Ya. Terus areanya dia langsung hitung tuh. Kita bikin tuh areanya sekitar 1,8 hektar ya. Gitu. Oke. Ya. Oke, nanti kita sambung di ininya ya, apa namanya? Terbangnya ya. Oke. Salam semua.